Hai, halo Sobat Thinking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas mengenai tes analogi. Jadi di sini saran aku teman-teman tonton sampai habis biar kita tuntas mempelajari teorinya di tes analogi ini. Nanti kita tinggal praktek soalnya aja di video selanjutnya. Oke, jadi pada tes kemampuan verbal ini tugas kita adalah menentukan hubungan makna antara dua kata. Jadi tips dan triknya di sini ada dua. Yang pertama, jadi bisa salah satu ya, gunakan salah satu aja. Jadi yang pertama, temukan dulu kata kunci atau hubungan antar kata. Di soal itu akan ada kata, nanti kita temukan kata kunci atau hubungannya dan nanti cocokkan dengan jawaban. Semakin khusus kata kuncinya atau hubungannya, maka semakin baik, semakin mudah kita untuk mendapatkan jawabannya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan tidak bertemu kata kuncinya, baru cobakan yang tips yang kedua ini. Buat kalimat menggunakan kata-kata yang ada. Jadi di soal itu jadikan dia suatu kalimat dengan menggunakan analogi tertentu, kemudian aplikasikan nanti ke optionnya mana yang sejalan. Jadi hubungannya di sini urutannya harus sejalan dengan yang di soal. Jadi mana yang sejalan berarti itulah jawabannya. Nah contohnya seperti ini. Di sini kita punya dua soal. Oke, untuk soal yang pertama ada bebek sama ayam. Kalau kita perhatikan bebek sama ayam, hubungannya yang pertama mereka sama-sama binatang. Tapi itu terlalu luas, kita persempit lagi. Ada hubungan yang lain nggak? Oke, ternyata kita bertemu bahwa mereka berdua ini merupakan sama-sama unggas. Oke. Nah, berarti sejenis unggas. Kita lihat lagi ke option mana yang sejenis nanti binatangnya. Kuda sama jalak. Udah pasti nggak sejenis. Kuda itu dia berkaki 4, sementara jalak itu dia unggas ya, berkaki 2. Kuda itu mamalia. Kemudian yang B, sapi sama lele. Udah pasti jauh. Laron sama cicak juga enggak. Cicak nggak bisa terbang. Kunang-kunang sama kalkun itu jauh sekali. Nila hiu nih sama-sama ikan. Berarti kita dapat jawabannya di sini adalah yang I. Oke, jadi itu contoh untuk aplikasi tips dan trik yang pertama, temukan kata kunci. Nah, gimana kalau misalkan kita menggunakan kalimat untuk menghubungkan katanya? Jadi contoh kepala topi, hubungannya di sini sebenarnya topi kita pakai di kepala. Jadi topi bendanya, kepala tempat memakainya. Berarti bacanya dari belakang ya, topi dipakai di kepala. Aplikasikan ke yang A. Tadi kita gunakan kata dipakai. Oke, jadi kita cari kata hubung biar bisa jadi suatu kalimat. Lukis dipakai di kuas. Oke, nggak masuk hubungannya. Taman dipakai di bangku. Tidak juga. Lipstik dipakai di bibir. Oke, ini dia jawabannya. Untuk memastikan boleh kita cek yang D. Tangan dipakai di gelang. Itu enggak. Kaki dipakai di sendal. Juga enggak. Berarti jawabannya yang C. Jadi tips dan triknya yang pertama, temukan kata kunci. Oke, kalau misalkan bisa terjawab soalnya udah selesai. Kemudian yang kedua, kalau tidak bertemu kata kuncinya, bisa juga kita pakai kata hubung. Jadi pakailah kata hubung untuk menjadikan dia suatu kalimat. Kemudian aplikasikan ke option. Yang penting urutannya harus sejalan. Kalau tidak sejalan berarti itu jawabannya salah. Nah sekarang kita aplikasikan ke soal. Nih soal yang pertama. Jadi untuk soal yang pertama, oke teman-teman, sekarang kita coba aplikasikan ke soalnya. Jadi soal yang pertama di sini ada Madura jagung. Jadi kalau kita lihat hubungannya, makanan pokok dari orang Madura itu adalah jagung. Jadi di sini hubungannya adalah makanan pokok. Jadi makanan pokok Madura adalah jagung. Makanan pokok gudeg adalah Jogja. Salah. Makanan pokok Maluku adalah sagu. Betul. Makanan pokok kecak adalah Bali. Udah pasti salah. Makanan pokok kelapa adalah pantai. Salah. Makanan pokok padi adalah sawah. Salah. Berarti jawabannya yang B. Jadi sesimpel itu. Temukan kata hubungnya. Nah, untuk soal yang kedua, ada balon sama udara. Berarti balon ini diisi oleh udara. Jadi balon ini merupakan suatu tempatnya, wadahnya, isinya merupakan udaranya. Berarti udara ini dia mengisi balon. Sopir mengisi mobil, salah ya. Berarti di sini mengisi kata hubungnya. Rumah mengisi tanah, salah. Kapuk mengisi bantal, betul. Wajan mengisi minyak, bukan. Pasir mengisi semen, bukan. Jadi jawabannya di sini adalah yang C. Atau dibalik kayak gini juga boleh, balon berisi udara, bantal berisi kapuk, itu juga boleh. Yang penting temukan kata kuncinya. Oke, bisa ya teman-teman ya. Kita coba ke soal yang lain. Ada rambut, ada keriting. Oke, kita tahu bahwa keriting itu salah satu jenis dari rambut. Jadi ada rambut lurus, ada rambut ke keriting. Jadi keriting itu jenis dari rambut. Jadi di sini keriting ini jenis dari rambut. Lurus jenis dari ikal, salah. Mancung jenis dari hidung, betul. Cerewet jenis dari mulut. Pribadi jenis dari laptop. Masa depan jenis dari cita-cita, bukan. Berarti jawabannya di sini yang B. Jadi mancung tuh jenis hidungnya. Hidungnya gimana? Mancung. Rambutnya gimana? Ke keriting.
Kemudian nangka durian, berarti ini sama-sama buah. Kalau kita perhatikan ada kemiripan ya antara nangka sama durian, yaitu sama-sama ada duri. Oke, berarti di sini dia sejenis kulitnya. Oke, jenis kulitnya sama-sama ada duri. Kalau kita lihat rambutan sama mangga, oke beda jauh. Semangka sama salak, beda jauh. Apel sama pir, oke bisa jadi karena ada sedikit kemiripan. Sawo sama nanas itu beda jauh. Sirsa sama pepaya, beda jauh. Berarti jawabannya di sini adalah yang C. Kita lanjut 2 soal lagi. Bongsor, kerdil. Kalau kita lihat bongsor lawannya kerdil. Oke, berarti lawan ya. Oke, tinggi lawannya besar. Oke, jadi di sini lawan. Terbesar lawannya super, bukan. Gemuk lawannya sempit, bukan. Hijau lawannya subur, bukan. Jelita lawannya jelek. Oke, betul. Yang E. Kemudian ini yang terakhir, senapan berburu. Berarti senapan digunakan untuk berburu. Digunakan untuk berburu. Berburu digunakan untuk binatang. Oke, enggak. Peluru digunakan untuk tajam. Enggak. Perangkap digunakan untuk menangkap. Oke. Ikan digunakan untuk pancing. Bukan. Terkam digunakan untuk taring. Salah. Berarti jawabannya yang C. Jadi hubungannya harus sama. Dia harus sejalan sama soalnya. Jadi jawabannya sejalan sama soal hubungannya. Oke, begitulah cara untuk menjawab soal analogi atau padanan kata. Nah, bagi teman-teman yang suka dengan pembahasan seperti ini, teman-teman boleh subscribe channel ini. Silakan like, komen, dan share videonya kepada orang-orang tersayang. Semoga kita bisa belajar bersama. Kalau ada yang mau bahasan tertentu, boleh di komen di kolom komentar ya. Oke teman-teman semuanya, semoga video ini bisa bermanfaat. Thank you for watching and see you in the next video guys. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.